Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat siang Bapak Ibu TK Fakultas Ilmu Jatibarang yang saya hormati. Perkenalkan, saya sebagai moderator dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh rekan guru kita, Ibu Ari Surayati. Beliau merupakan CGP angkatan 10 yang saat ini tengah menjalankan program guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan siang hari ini, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara sambutan, dan yang acara ketiga ada acara inti yang nantinya ada sesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan acara penutup. Baiklah, untuk menyingkat acara pada kegiatan diseminasi budaya positif di TK Fakultas Ilmu Jatibarang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca surat membaca basmalah, acara yang akan dipresentasikan oleh beliau Ibu Ari Surayati berjalan dengan lancar dan bisa dibagi secara bersama oleh kita semua selaku keluarga besar TK Fakultas Ilmu Jatibarang. Acara yang kedua adalah acara sambutan, yakni Bapak Kepala Sekolah Ibu Aini Sobat SPD, namun beliau sedang berhalangan. Nanti akan diberi sambutan oleh beliau yang mewakili Ibu, yakni Ibu Wakasek Bidang Kemiswaan, yaitu Ibu Fatmawati SPD. Kepada Ibu Fatmawati, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru TK Fakultas Ilmu Jatibarang Guru, dan yang saya hormati Bu Ari Surayati selaku narasumber pada kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara yang sangat-sangat luar biasa ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita
SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, guru penggerak adalah seorang guru yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi, guru penggerak itu tidak hanya mengajar, tapi juga berperan sebagai motivator, penggerak, serta fasilitator dalam menumbuhkan semangat belajar siswa. Selain itu, guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid serta secara holistik, aktif, dan produktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Melalui program guru penggerak, mengembangkan pembelajaran bukan hanya berfokus pada keluaran, yaitu kualitas pendidikan yang lebih baik, namun juga menciptakan iklim atau ekosistem pendidikan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya guru penggerak diharapkan dapat mencapai profil belajar Pancasila, di mana dalam hal tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi masa depan Indonesia yang dibentuk mempunyai profil belajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebenyataan global, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk itu, saya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak, dan saya mendukung kepada para guru untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak serta dapat mengikuti jejak calon guru penggerak, karena dengan adanya banyak calon guru penggerak memberikan pengaruh positif terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat berkolaborasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatmawati SPD selaku Kepala Sek Bidang Siswaan TK Bogor Ilmi Jati Barat. Baik, acara yang selanjutnya adalah acara inti, yakni pemaparan atau presentasi tentang diseminasi budaya positif, yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh beliau, Guru TK Bogor Ilmi yang terbaik tahun 2024 ini, yakni siapa lagi kalau bukan Bu Ari Suharyati. Kepada Bu Ari Suharyati, kami persilakan. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian dan bapak yang ada di sini ya. Setelah tadi selesai mengajar, saya meminta waktunya sebentar untuk kita sharing ya. Sharing tentang materi dari calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah saya terima. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama hanya dengan semua pemenuhi undangan dari kami. Setelah tadi dari pagi selesai belajar bersama dengan anak-anak. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap Dewan Guru Rodatul Ilmi. Di sini Rodatul Ilmi kan terdiri dari
TK dan kelompok bermain. Jadi hari ini juga saya selain dengan guru TK, saya undang juga dengan guru dari kelompok bermain biar kita belajar bersama-sama. Kali ini saya di sini berdiri di sini bukan berarti saya lebih bisa daripada dengan semua ibu Pak. Di sini kita niatkan untuk belajar bersama, sharing bersama. Ada materi baru yang kebetulan saat ini mungkin saya yang dapat kepercayaan untuk bisa mengikutinya. Maka kali ini berarti tugas saya lah yang untuk mempresentasikannya kepada panjenengan semua, menyalurkan apa yang telah saya terima selama pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan ya. Karena kami kemarin mulai pertengahan puasa kemarin. Nah, selama hampir 2 bulan ini kita menjalani kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah kita sudah mempelajari modul 1. Dan ini adalah penghujung dari modul 1 karena dari satu modul itu ada 4 bagian atau 4 bab, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Kalau kemarin dari modul 1.1 sampai modul 1.3 itu aksi nyatanya itu kita pelaporannya masih berbentuk sekedar pengunggahan ini ya, tugas atau materi, sedangkan untuk aksi nyata di modul 1.4 kita dituntut untuk melakukan aksi nyata yang sesungguhnya. Nah, untuk modul 1.4 itu aksi nyatanya yaitu kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Modul 1.4. Pertama ya, tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Budaya itu berarti adalah dibentuk dari suatu kebiasaan. Jadi betul tidak bisa diciptakan secara instan, sekali diterapkan langsung berhasil atau bisa dilaksanakan atau menjadi suatu kebiasaan bagi anak. Budaya kan itu adalah suatu kebiasaan. Jadi memang cara mengerjakannya itu tidak bisa instan ya. Perlahan-lahan mulai dari yang dicontohkan oleh guru-guru di sekolah kita. Kemudian nantinya akan berimbas ke anak. Dari contoh dan tauladan guru-guru akan berimbas ke anak dan menjadi sebuah karakter buat anak-anak, dan terciptalah sebuah budaya positif di sekolah tersebut, di sekolah kita tercinta. Itu dari budaya positif. Nah, di sini kita akan mengenal konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu ada 7. Ya. Yang pertama, konsep intinya yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu dari konsep intinya budaya positif. Nah, kita menuju ke konsep inti budaya positif yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini yang ditekankan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kata-kata ini bagi panjenengan semua seolah-olah masih asing ya, seperti kosakata baru mungkin. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi terutama di lembaga kita yaitu TK dan kelompok bermain
itu sudah kita terapkan cukup lama ya Bu. Semenjak beberapa tahun akhir kemarin, pembelajaran di lembaga kita menggunakan metode sentra, di mana di situ banyak dituangkan berbagai jenis ragam main dalam satu waktu. Itu karena apa? Karena kita memikirkan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Ya, kebutuhan dan minat anak serta kemampuan anak yang berbeda-beda. Maka sudah beberapa tahun kemarin kita mencetuskan untuk merubah metode pembelajarannya menggunakan metode sentra. Di sini kita berarti sudah mendukung prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, panjenengan semua tentunya sudah mengetahui profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang kita kadang sering nyanyikan ya Bu ya, sama anak-anak ya. Masih ingat Bu? Coba yuk bersama-sama ya kita menyanyi lagu profil pelajar Pancasila biar semangat ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, ini biar nggak cuma kita hafalkan, juga anak-anak jadinya hafal tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan. Terus yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang sudah muncul secara spontan dari diri anak sendiri, kesadaran anak sendiri, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya iming-iming imbalan, tanpa adanya ancaman dari orang lain. Jadi sudah motivasinya muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu yang diharapkan dari terciptanya disiplin diri atau disiplin positif pada anak. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal tentang motivasi intrinsik. Jadi disiplin positif itu diharapkan akan tumbuh, akan muncul pada diri anak secara sukarela karena mereka menyadari bahwa oh saya harus begini soalnya ini baik, seperti itu. Kemudian konsep inti dari disiplin yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada dua ya. Dibedakan secara fisiologis dan psikologis. Jadi secara fisiknya juga ada, secara psikisnya atau mentalnya juga ada. Dari kebutuhan dasar manusia ini dibagi ada menjadi 5 kebutuhan. Ini kalau skopnya secara umum ini semua manusia membutuhkan ini.
Tapi kalau kita dari segi pendidikan, terutama di taman kanak-kanak dan kelompok bermain, kita mengacunya kepada kebutuhan anak. Anak juga mempunyai kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Bertahan hidup berarti apa Bu biar hidup? Biar kita bisa hidup harus apa? Harus makan, minum ya. Terus juga kebutuhan yang lain, sandang sama papan juga tempat tinggal ya. Itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ini terutama buat anak-anak kita, anak-anak TK, anak-anak usia dini itu masih sangat membutuhkan kebutuhan ini ya Ibu ya. Jadi tolong jangan disampingkan. Misalnya tiba-tiba ada seorang anak peluk kita dari belakang, kita harus respon. Jadi kita nggak usah kaget. Misalnya pagi itu ada satu tuh anak yang kita respon pegang jempol atau telunjuk kita, nanti lainnya iri. Boleh nih 5 jari, boleh dipegang 5 anak, kanan, belah jari tangan kiri juga seperti itu. Karena apa? Mereka seperti masih sangat membutuhkan kebutuhan terhadap kebutuhan cinta dan kasih sayang. Entah itu dari orang tua kalau di lingkungan rumah, kalau di lingkungan sekolah ya kita yang wajib memberikan kebutuhan ini kepada anak. Seperti ini. Terus untuk kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebebasan atau freedom. Ya, kebebasan ini untuk anak usia dini itu juga sangat diperlukan. Mereka diberi kebebasan untuk berekspresi, berimajinasi, kebebasan saat mereka bermain juga di sini ya. Nanti anak-anak dipenuhi di sini. Kemudian juga ini kesenangan. Apalagi ini kebutuhan kesenangan. Untuk anak kelompok bermain, yaitu belajar sambil bermain seraya belajar. Jadi akan sangat salah anggapan dari orang tua yang masih ada yang mengatakan bahwa sekolah TK mau nyanyi tok, mau tepuk tok. Padahal mereka ya belajarnya dari situ, belajarnya dari bermain itu, tepuk nyanyi. Gimana mereka ketika mereka belajar tepuk, mereka mendapat informasi baru, mendapat pelajaran yang baru, ya, seperti itu. Atau mungkin ketika mereka melakukan kegiatan fisik motorik, lompat-lompat, tidak hanya sekedar lompat saja Ibu, ya, lompat tapi kita masukkan konsep angkanya, lompat 2 kali lompat ke depan, hap. Nah, di situ jadi anak-anak belajar, tapi anak-anak juga tersalurkan kebutuhannya di kesenangan ini. Have fun mereka ya. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah tentang kekuasaan atau power seperti itu. Ini juga jangan dikesampingkan untuk anak-anak usia dini. Kemudian yang keempat, konsep intinya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya. Yang jelas dibutuhkan yaitu yang diharapkan dari kita selaku pendidik yang motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri anak. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, anak termotivasi sadar nggak sadar, aku kepengen nanti bisa dapat piala, atau aku nanti kepengen masuk SD ranking terus. Nah dari situ gimana sih menumbuhkan biar anak tuh sadar, oh iya aku harus belajar, oh iya aku harus nurut sama guru. Nah di sini ada poin yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu menghargai ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasi yang masih sifatnya dorongan dari luar ya Bu ya. Itu karena aku tidak manut, dan nurut sama guru. Aku nggak nyaman, terus nanti jangan-jangan dapat hukuman. Ini terutama kalau di anak usia dini sih enggak, karena kami nggak menerapkan hukuman. Belum bisa. Mungkin ini nanti sekupnya sudah dari tingkat SD ya, tingkat SD, SMP, SMK.
Ini baru mungkin ada istilah hukuman. Itu jelas mungkin untuk guru-guru zaman dulu, nggak guru-guru yang sudah mengenal P5 atau bahkan yang sudah jadi CGP mungkin. Nah ini karena menghargai ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Takut dihukum ya. Aku nggak mau datang terlambat lah. Nanti sama bu guru aku disuruh berdiri di halaman sampai 1 jam pertama. Nah itu biasanya kalau di SD sudah ada yang seperti itu mungkin ya ibu ya, atau apalagi mungkin di SMP atau lari keliling lapangan. Tapi alhamdulillah kayaknya kalau di kelompok bermain atau di taman kanak-kanak nggak ada ya bu, belum berani ya kita ya, belum berani menerapkan istilah hukuman. Nah kemudian motivasi ekstrinsi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Dalam hal ini mungkin kalau di sekolah berarti dari guru. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Seperti itu. Karena memang kadang guru yang anteng nanti seperti tadi mendapat bintang. Bahkan kadang guru punya permen nih yang hebat. Yang nomor 1 selesainya dapat permen dari bu guru. Zaman dulu masih seperti itu. Ini tidak efisien sekali ya, tidak efektif sekali diterapkan ke anak motivasi seperti ini. Nah yang diharapkan ini muncul motivasi intrinsik di sini, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, sadar bahwa aku kalau berbuat baik berarti aku nanti jadi disayang guru, disayang mama, disayang mama seperti itu. Nah di sini selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin. Konsep disiplin ada 2, konsep disiplin yang menimbulkan identitas gagal dan konsep disiplin yang menimbulkan identitas sukses. Di sini konsep disiplin yang menimbulkan identitas gagal itu ada 2 metode, yaitu metode hukuman dan metode penghargaan. Kenapa dikatakan di sini konsep disiplinnya menimbulkan identitas gagal? Karena dari hukuman maupun penghargaan itu sifatnya bertahannya itu sebentar. Ketahanannya itu cuma sebentar. Sekedar misalnya dihukum habis itu ya udah. Terus mungkin juga penghargaan juga udah dapat hadiah, ya udah, kalau nggak dapat hadiah mereka nggak termotivasi lagi. Seperti itu ya. Apalagi ini kalau sistemnya model hukuman ini akan sangat menyakitkan. Akibatnya pada anak itu sangat menyakitkan. Apalagi entah itu hukuman kan bisa berupa fisik, berupa kata-kata juga psikis ya itu ya. Nah, ini sangat menyakitkan bagi anak. Kalau hukuman fisik ya menyakitkan fisik, kalau lewat kata-kata masuknya ke bullying, ya itu nggak boleh, sudah nggak boleh. Anak-anak kan sakit hati. Aku jangan-jangan malah nanti bilang ke mamanya, pulang mah aku tadi dikatain ibu anak nakal. Kita jangan sembarangan melabelkan kata anak nakal pada seorang anak ya. Ini karena akan menyakitkan, bisa sampai besar nanti. Bisa sampai besar, apa ya dampaknya, teringat-ingatnya sampai besar. Kemudian hukuman itu menyebabkan rasa tidak nyaman pada anak sendiri. Jelas itu, tidak nyaman sekali. Yang namanya dihukum gimana, fisik ya nggak enak, psikis juga rasanya. Mungkin kalau kita orang dewasa, setelah diomong orang ya akan kepikiran, semalaman nggak tidur ya. Nah itu. Kemudian hukuman itu sifatnya memaksa. Kalau hukuman itu kan apa ya, kayak tidak ada kesepakatan, sifatnya spontan. Ada anak yang terlambat, ya sudah, kamu sana lari keliling lapangan 1 putaran. Tidak ada kesepakatan dulu dengan siswa, mau nggak kamu dihukum ini? Tidak ada. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Anak-anak cenderung seperti itu, menyembunyikan kesalahan. Berarti kan ini mengajarkan kebohongan. Seperti contohnya kemarin ketika kita di kegiatan pelantikan presiden ya Bu ya. Si Zehan habis kegiatan sholat duhur
Dia diem aja di pojokan, teman-temannya udah ganti baju, mau kegiatan weight game ya. Sehan dengan sarungnya dia mojok di belakang. Setelah ditanya, Mas Zian kenapa? Kok nggak mau ganti? Baru cerita, tapi dia dengan ketakutan. Aku ngompol dulu. Oh, Mas Zian ngompol. Kenapa nggak ngomong? Kenapa ngompol saya? Iya tadi aku nggak tahan. Mau pipis, lepas celana, belum lepas, udah keluar pipisnya. Loh, kenapa nggak cerita ke guru? Takut. Kenapa takut? Biasanya sama mama, aku kalau ngompol, aku di rumah dimarahin. Seperti itu. Nah, itu murid menyembunyikan kesalahan. Terus tadi ya, menciptakan rasa takut pada anak dan menjadi rendah diri. Ya, seperti tadi misalnya kasus Sehan ngompol, teman-temannya tahu kalau kita nggak segera menyelamatkan bisa jadi bahan. Wah, Sehan udah gede ngompol, seperti itu. Itu menimbulkan rasa rendah diri pada anak tersebut. Kemudian juga ini penghargaan. Sekilas sepertinya positif ya, dikasih penghargaan itu. Tapi dampak jangka panjangnya itu malah justru tidak baik pada anak. Karena apa? Anak-anak jadi akan tergantung. Tergantungnya apa? Ketika dikasih penghargaan baru mau rapi. Ketika dikasih reward baru mau mengerjakan tugas. Kalau nggak mau dapat apa-apa dari guru, begitu. Jelas tidak efektif. Yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Merusak hubungan karena menimbulkan rasa iri, terutama antar temannya. Yang satu misalnya bu guru pas ingat dapat hadiah. Kemudian lain waktu sama dia melakukan hal yang baik juga, tapi bu guru lupa tidak memberi hadiah atau dilalai pas hari itu bu guru nggak ada yang buat dikasihkan, nggak ada reward yang bisa diberikan pada anak. Nah, itu akan merusak hubungan di antara anak-anak juga karena menimbulkan rasa iri. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu mematikan kreativitas. Jelas, karena dengan adanya penghargaan itu jadi anak-anak cuma terpatoknya aku mau melakukan sesuatu, mau berkreasi, mau berprestasi karena adanya penghargaan ini. Tidak ada muncul motivasi intrinsik dari diri anak itu sendiri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Zaman dulu dia ketika ada perankingan, itu juga suatu penghargaan yang menciptakan identitas gagal. Terus yang kelima, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, selanjutnya di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, apa sih yang menyebabkan identitas sukses dari konsep disiplin itu? Yaitu metodenya dengan konsekuensi atau dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, ini penguatannya memang jangka pendek ya. Maksudnya saat itu juga terjadi, misalnya kamu nggak berangkat sekolah terlambat, konsekuensinya apa nih gitu. Istilahnya kegiatan tawar-menawarnya pada saat itu juga. Jadi penguatannya jangka pendek. Kedepannya harus itu lagi, terus responnya juga, stimulus responnya harus berubah lagi seperti itu. Perlu monitoring berkelanjutan stimulus respon. Tergantung peristiwanya yang sedang terjadi apa, permasalahannya yang sedang terjadi apa. Itu konsekuensi. Terus selanjutnya murid menghormati peraturan. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsep disiplin dari model dan konsekuensi. Kemudian dari restitusi, nah ini cara yang paling bagus itu ya. Untuk saat ini dan cara yang paling bagus adalah restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, itu anak itu memegang kontrol untuk diri sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, karena restitusi kan tadi kita dari mulai identifikasi masalah, kemudian anak-anak sampai ditanya dulu kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi, sampai nanti ke pemecahan atau solusi terbaik dari masalah yang dihadapi oleh anak itu sendiri.
Oke, sampai di sini ibu semua paham Bapak? Halo. Udah siang nih kayaknya, sudah lemes. Ya, stretching dulu yuk, Bu. Silakan Pak. Ini kita pura-puranya jadi Bu Ari jadi pemburu ya, jenengan jadi pelandungnya. Nanti pemburu itu kan biasanya semuanya nembak-nembak ke pemburu ya. Nanti ketika Bu Ari tembak, misalnya Bu Lutfi, Bu bilang ya, nggak kena seperti itu. Terus kalau baru ya kayak di pom gitu ya, sama Bu Rani, misalnya langsung itu ya ekspresinya ya. Oke, sebelumnya Bu Ari kenalkan dulu lagu baru, judulnya Pelanduk. Di hutan ada rumah didiami pelanduk, datang seekor kelinci mengetuk pintu, tok 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 tok. Pelanduk pelanduk tolonglah, aku mau ditembak. Kelinci kelinci masuklah, silahkan duduk. Nggak kena ya, semua nggak kena gitu ya. Kelinci kelinci masuklah, silahkan duduk. Ya kenapa? Ya kan? Anak-anak kenapa gimana? Itu mati dong ya. Lagi dah. Gimana tadi? Kelinci kelinci masuklah, silahkan duduk. Iya. Nah, permainan ini bisa digerakkan untuk anak-anak ya Ibu ya. Nanti kita apakan bareng-bareng lagunya. Boleh nanti saya sharing di grup guru ya. Nah, itu tadi speakingnya. Mari kita lanjut biar tadi cukup semangat ya Bu ya. Semangat. Untuk selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Coba Bu Lutfi silakan dibacakan biar gak ngantuk. Yang ini Bu, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada restitusi merupakan pada muridnya. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Lutfi. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Lutfi tentang arti dari restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi anak-anak sendiri yang memperbaikinya dengan bimbingan dari guru melalui cara metode restitusi. Ciri-ciri restitusi sendiri bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu yang sudah mereka lakukan, istilahnya kesalahannya sudah mereka lakukan itu bukan terus ditebus. Kalau ditebus kan tadi seperti dengan metode hukuman ya, metode hukuman atau konsekuensi itu namanya istilahnya ditebus. Tapi kalau restitusi itu anak-anak ditanya dulu tadi salahnya apa, terus kita gali biar anak itu belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian ciri yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Setelah terjadi sebuah peristiwa antara dua anak, dengan adanya restitusi itu hubungan di antara dua anak itu kembali menjadi baik. Juga dengan guru, misalnya dampaknya ke guru seperti itu. Kemudian sifatnya restitusi itu sifatnya tawaran, bukan paksaan. Meskipun tawaran, kita harus menawarkannya yang segi positif semua, jangan positif sama negatif. Kamu tadi habis mukul ya, habis mukul Mas Azan, Mas. Kenapa? Terus dia setelah ditanya terus setelah itu
gengsinya ya, habis nakal nggak pengen minta maafnya diketahui teman-teman yang lain. Nanti kan Bu Guru kalau aku mau pulang aku mau salaman. Nah itu dihargai. Nanti ya tawaran bukan paksaan, tapi tolong memberikan tawarannya ke arah yang positif semua. Kemudian ciri yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Nah, anak diminta untuk introspeksi ya, kenapa tadi aku seperti ini? Kenapa sih? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, karena dari restitusi kan tahapannya ada ditanya sebabnya, kenapa kok kamu melakukan hal ini? Seperti itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang harus diperbaiki itu karakternya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau kayak hukuman dan sebagainya kan itu nggak sampai ke tahap solusi ya, tidak memberikan solusi ke anak. Sementara kalau restitusi itu sampai ke tahap solusi fokusnya. Nah di sini ada salah satu contoh kasus siswa yang penanganannya menggunakan 3 metode, yaitu menggunakan metode hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini bisa diamati perbedaannya ya. Contoh kasusnya di sini, karena kita di TK itu kan kita tidak menerapkan hukuman ya. Jadi saya memberikan contoh kasusnya ini secara umum aja di dunia pendidikan ya, di anak-anak. Contohnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau caranya penanganannya melalui hukuman, itu biasanya diterapkannya seperti ini. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Pernah nggak Bu mengalami nggak? Ini zaman dulu? Pernah ya Bu ya? Iya, kalau zaman sekarang masih ada yang seperti itu, Masya Allah sekali ya. Nah, ini metode cara penanganannya dengan metode hukuman. Menghukum secara apa ini berarti? Fisik juga ya? Dihukum hormat bendera selama 10 menit, udah kondisi panas, bisa juga nanti pegel atau nanti bisa pingsan, lebih bahaya lagi. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kalau ekspresinya penanganannya guru marah-marah itu dampaknya ke apa? Fisik atau psikis? Psikis, anak-anak dimarahin, guru sampai lost control mengucapkan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan seperti itu. Itu sangat berdampak. Ini penanganan lewat metode hukum. Sedangkan di penanganan lewat cara konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Masih memberatkan enggak, Ibu? Masih ya. Mengerjakan istirahat, teman-temannya sudah enak-enak misalnya ke kantin, beli jajan, menikmati bekal. Di sini malah disuruh mengerjakan PR-nya bahkan 3 kali lipat. Jelas tidak efektif. Masih ada unsur paksaan pada anak. Kemudian guru bersikap tegas dan siswa. Nah, kemudian penanganan dari tidak mengerjakan PR dengan cara restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati guru tersebut. Ditanyakan kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR, alasannya apa? Barangkali ternyata iya tadi malam aku jagain ibu di rumah sakit, nggak sempat mengerjakan PR. Jadi kita tahu latar belakangnya, tidak asal terus belum apa-apa tahunya tidak mengerjakan PR langsung mendapat hukuman gitu tapi kita harus ketahui dulu latar belakangnya tentang menjaga ibu di rumah sakit. Jadi gimana kalau dikerjakan usul gitu, itu bisa diterapkan seperti itu. Nah sekarang yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini guru mempunyai 5 posisi kontrol untuk melakukan restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga guru berperan sebagai teman, keempat guru berperan sebagai pemantau, dan kelima berperan sebagai manajer. Penghukum, begitu ada anak datang
tidak menggunakan sepatu hitam karena gugup, langsung dihukum, dimarahi, diomongin macam-macam. Secara fisik mungkin juga disuruh tidak pakai sepatu selama jam pembelajaran. Itu menimbulkan efek yang tidak baik, efek negatif. Untuk posisi kontrol ke-1 dan ke-2, tolong jangan dilakukan nih. Untuk guru masa kini, jangan dilakukan posisi penghubung dan pembuat rasa. Cukup kita dulu ketika belajar mengalami ini, jangan sampai ke anak-anak kita. Cukup berhenti di diri kita ya, karena ini adalah posisi kontrol yang kurang baik buat seorang guru. Membuat rasa bersalah, sudah nggak dibilangin aja sudah merasa bersalah, apalagi sampai dibilang, kamu gimana sih tuh, lihat tuh, gara-gara kamu, Kenzo, kamu jelalatan terus, jadinya si Arzan kejedut kepalanya benjol. Ntar kalau kamu ketahuan mamanya Arzan gimana? Kamu dimarahin wah itu si Kenzo udah tambah kebeter. Orang nggak dibilangin guru aja kayak gitu udah, ya Allah, Arzan kok sampai benjol, aku gimana nanti aku dimarahin. Tanpa guru bilang seperti itu sih Kenzo udah sadar kalau dia salah. Jangan ditambahi lagi dengan kata-kata yang seperti tadi nih. Nah, kalau ada guru yang seperti itu, berarti guru itu menangani posisi kontrolnya dia sebagai pembuat rasa bersalah pada anak. Ayo Nana, latihan yang semangat, biar nanti di atas panggung penampilannya bagus, jadinya mamanya nggak malu. Ya, mungkin dirubah lagi caranya. Yuk anak hebat, nanti biar penampilannya bagus di panggung, jadi mamanya senang, mamanya bangga. Bisa seperti itu. Jadi hanya dengan kata-kata ya, gaya bahasa atau cara penyampaian itu nilainya bisa berbeda ya Bu. Nilainya kesan positif dan juga bisa kesan negatif itu dari cara mengungkapkannya kepada anak. Kemudian sebagai teman, ini cukup bagus ya. Kita menempatkan diri sebagai teman, meskipun tidak selamanya bagus posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Ada kalanya bagus, tapi kadang anak itu akhirnya berharap, guru enggak gini kok sama aku, kok sekarang malah enggak, diem aja. Nah itu, jadi posisi teman ini tidak selamanya juga berdampak baik untuk anak. Kemudian sebagai pemantau, dia cuma mengamati atau mengingatkan saja sampai di situ. Kemudian yang kelima, ini posisi manajer, ini posisi yang paling baik. Seharusnya kita sebagai seorang guru itu harus menempatkan diri kita di posisi kontrol sebagai seorang manajer, karena di sini posisi manajer ini kita sampai memberikan solusi gitu, memberikan solusi atas apa yang peristiwa yang sudah terjadi pada diri anak, dikasih alternatif, terus kamu mau apa? Biasanya juga dilakukan dengan suara yang lembut. Ini posisi manajer. Ada kalanya seorang guru itu yang sudah bisa menempati sebagai posisi manajer itu bisa bergantian di antara posisi teman dan pemantau. Bisa kadang jadi teman, kadang jadi pemantau, kadang jadi manajer di sini ya. Jadi ada tiga ini yang harus seorang guru itu mampu untuk melakukannya, untuk menangani kasus atau peristiwa atau kejadian yang terjadi pada diri anak. Oke. Nih di sini saya tunjukkan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini kasusnya siswa tidak memakai sepatu berwarna hitam saat sekolah. Nah, saya kembali lagi di sini saya contohnya secara umum ya, siswa bisa anak SD, SMP. Siswa tidak memakai sepatu berwarna hitam saat sekolah. Kalau dia seorang guru itu posisinya sebagai penghukum, mungkin yang akan beliau katakan patuhi aturan, lalu berdiri di lapangan. Itu yang beliau inginkan. Langsung memberi hukuman seperti ini. Patuhi aturan, berdiri di lapangan, bisa juga silakan lari-lari, silakan kerjakan tugas 3 kali lipat. Seperti ini. Sedangkan jika posisi guru itu pada pembuat rasa bersalah, maka beliau akan mengatakan, berapa kali sih udah ibu bilang, berapa kali sih udah ibu kasih tahu, ya Allah bu jadi kecewa di sama kamu. Nah seperti itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi
kontrol sebagai teman, ucapan yang mungkin bisa dilakukan, contohnya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa ya, kamu salah, tapi lain kali jangan seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, ini bisa dengan kata-kata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kalau pemantau itu lebih ke arah mengingatkan ke konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Itu sebagai pemantau. Kemudian posisi manajer. Ini yang bisa ditanyakan, misalnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Mulai dari dibimbing, diarahkan, misalnya mau ini apa mau ini, nanti terus, oh iya, kalau begitu nanti kamu minta maaf ya. Diarahkan seperti itu posisi manajer. Nah, yang keenam, keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang harus kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh satu pihak, yaitu guru. Ada anak-anak tidak tahu, pokoknya langsung aja nih peraturannya gini. Anak-anak tahunya setelah membaca. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, diketahui oleh guru mendampingi. Itu pembuatan keyakinan kelas. Jadi sifatnya di sini lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, itu keyakinan kelas ya. Dan dibuat dalam bentuk positif kata-katanya. Tidak, misalnya gini, datang sekolah tidak terlambat. Usahakan jangan pakai kata tidak terlambat, tapi datang sekolah tepat waktu. Seperti itu, menggunakan kata-kata positif, bentuknya positif. Kemudian yang kata-kata yang dipakai itu sedikit saja, simple, singkat, mudah diingat. Simple, singkat, mudah diingat dan jelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Jadi tadi bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Gimana tadi Bu perbedaannya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Coba Bu Fatma. Gimana kalau peraturan kelas sama keyakinan kelas perbedaannya tadi apa itu? Kalau peraturan kelas juga oleh guru. Kalau keyakinan kelas juga oleh bersama-sama. Oke, iya betul. Bersama, biar kita tahu. Berarti tadi materinya masuk, ya. Jadi tadi peraturan kelas dibentuk oleh guru, dibuat oleh guru dan diketahui anak. Sementara keyakinan kelas dibuat anak bersama-sama dengan guru. Oke. Nih, contoh kegiatan untuk membuat keyakinan kelas guru bersama siswa. Pertama, diskusi dulu ya. Diskusi tentang peraturan yang akan dibentuk. Nah, setelah diskusi, mereka merumuskannya menjadi kenyataan. Setelah itu dibuat seperti hiasan dinding. Kalau bisa anak-anak menuliskan sendiri, berkreasi sendiri, kemudian dipasang atau ditempel di dinding kelas, menempel keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, salah satu contoh dari keyakinan kelas. Kata-katanya di sini ya, singkat, cukup singkat. Disiplin waktu. Disiplin waktu kan ini bisa meliputi apa saja. Disiplin waktu ketika berangkat sekolah, ketika melakukan pembelajaran, harus selesai tepat waktu. Kemudian saling menjaga kebersihan. Yang ketiga, belajar dengan antusias dan percaya diri. 4, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. 5, saling sapa saat bertemu. Ini contoh dari keyakinan kelas. Nanti kita bisa mungkin mengadopsi dari sini ya Ibu ya. Terus nanti kita sesuaikan juga dengan kondisi kelas kita. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dian Wilson ya. Langkah-langkah segitiga restitusi, segitiga ini kan ada 3 ya, berarti ada 3 langkah. Ini yang pertama ini pada bagian dasar yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang satunya menanyakan keyakinan. Ini saya akan coba jelaskan satu persatu dari sisi segitiga restitusi. Yang pertama pada sisi dasar, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya bagaimana? Penerapannya seperti apa? Contohnya, mungkin bisa dengan contoh-contoh kalimat seperti ini. Ini tidak harus dimaukannya seperti ini ya Bu. Nanti mau ngandani anak pakainya ngeling-ngelingi kata-kata ini. Enggak. Ini cuma salah satu contoh, Mbak. Yang pertama misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nanti kelanjutannya apa? Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Yang lain, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu? Ini beberapa contoh perkataan yang termasuk dalam bagian menstabilkan identitas anak. Kemudian untuk sisi yang kedua, tindakan restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Harus kita ketahui sebelumnya ya bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Anak itu memukul karena apa? Anak itu berebutan balok sampai akhirnya salah satu nangis itu karena apa? Di sini kita mencari tahu melalui validasinya. Divalidasi dulu tindakan yang salah itu dan karena apa itu loh. Kamu sebenarnya maunya apa? Bisa dengan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari itu ya. Seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi seolah-olah anak itu salah, tapi masih ditolerir. Biar apa? Biar dia tidak down dulu, tidak sudah merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Nah, selanjutnya pada sisi atau tindakan yang ketiga dari restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Setelah melewati sisi 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu tindakan menanyakan keyakinan. Oke, dari sini barangkali ada yang ditanyakan? Ini videonya nanti lain kali ya Bu ya, saya tontonkan ya. Kemarin saya menangani dua kasus anak yang terjadi pada anak. Yang pertama, anak membuang sampah sembarangan. Kemudian itu 2 anak yang membuang sampah sembarangan. Saya melakukan segitiga restitusi, menangani anak dengan cara segitiga restitusi. Kemudian kasus yang kedua, anak terlambat masuk sekolah. Yang satu alasannya karena main HP sampai malam. Yang satu dengan alasan menonton bola sama ayah.
Dulu dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah cukup ya, monggo Ibu. Apakah segitiga restitusi itu sangat efektif untuk menyelesaikan masalah anak-anak di PAUD? Karena kan karakter anak di PAUD atau mereka itu berbeda dengan tingkatan yang di atas. Apakah segitiga restitusi itu efektif untuk menyelesaikan masalah bagi anak-anak khususnya di lembaga kita ya, taman kanak-kanak dan kelompok bermain? Saya rasa cukup efektif ya, apalagi anak usia dini itu kan masih istilahnya untuk mengungkapkan alasan saja mereka tidak bisa menggunakan dengan kata-kata yang sempurna. Karena itu kita harus pandai-pandai untuk mencari tahu alasannya seperti apa. Nakal itu, kenapa sih kok ada kamu sampai mukul ini, dia nggak mau, soalnya gini tidak. Kadang anak tidak bisa untuk mengungkapkan sesuatu, dia nakal langsung seperti itu. Nah kita pelan-pelan pancing, kenapa, nakalnya kenapa, seperti itu. Sampai terus akhirnya kita tawarkan, oh seperti itu ya, karena nggak mau berbagi mainan. Iya, terus selain kita menasihati yang satu, kita si korban juga kita nasihatin. Makanya lain kali bergantian ya main balapnya, jadi nggak rebutan. Ini mainan bersama, bergantian. Sekarang gimana? Mau minta maaf enggak? Sampai seperti itu. Jadi malah justru untuk anak usia dini itu penanganan dengan lewat segitiga restitusi sangat tepat gitu Bu. Menurut saya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, alhamdulillah. Saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan dari materi tentang budaya positif dari modul 1.4. Semoga ini bisa menambah ilmu baru buat kita semua ya Bu ya. Terus mulai saat ini marilah kita terapkan bersama-sama mengubah cara kita mengajar pada anak-anak, di mana menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri yang bagus, terwujud atau muncul dari motivasi intrinsik mereka sendiri. Saya akhiri, apabila ada kekurangan itu semata-mata dari diri saya sendiri karena keterbatasan ilmu saya. Apabila ada kelebihan, yakin itu semata-mata dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Aliswariati yang sudah mempresentasikan diseminasi tentang budaya positif. Banyak istilah-istilah baru yang kita simak, kita dengar dari beliau. Ada tentang restitusi, ada segitiga restitusi, dan ada banyak lain ilmu-ilmu yang didapat dari beliau. Mudah-mudahan kita selaku keluarga besar TK Nurul Jadi Barang bisa berkolaborasi nantinya dan bisa bermuara pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada kegiatan diseminasi siang ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel